Cek. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Mahendra dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0531679772. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas satu dari matkul pemrograman berbasis desktop ya. Di tugas ini kita diminta untuk bikin aplikasi sederhana untuk pemesanan di sebuah restoran yang mana menggunakan Java. Lalu aplikasinya juga harus mempunyai beberapa fungsi ya. Yang pertama itu input menu restoran, lalu pemesanan. Di sini maksimal 4 menu. Kemudian perhitungan dari total biaya. Di sini juga ada diskon 10% kalau total pesanan lebih dari 100.000. Lalu ada promo beli satu gratis satu ya, buy one get one untuk kategori minuman kalau total pesanan lebih dari 50.000. Lalu yang terakhir mencetak struk pesanan yang mana perlu menampilkan beberapa informasi yang disebutkan di soal. Oke. Di sini saya udah buat dua file ya, yaitu menu.java dan main. Di file menu ini saya bikin kelas menu yang fungsinya nanti sebagai template ya, template data dari menu restoran. Lalu di dalamnya juga ada 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori, yang mana pakai tipe data dasar string dan int. Lalu juga saya bikin konstruktor supaya nanti setiap objek menu bisa langsung diisi data nama, harga, dan kategorinya. Berikutnya di file main saya bikin array daftar menu ya yang isinya 8 objek menu, yaitu 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Setelah itu saya bikin objek scanner buat menerima input dari user. Dan saya siapin beberapa array pesanan, yaitu pesanan nama, pesanan jumlah, pesanan harga, dan pesanan kategori. Ini sebenarnya harusnya nama pesanan, jumlah pesanan, dan seterusnya. Cuman saya balik supaya namingnya, supaya penamaannya lebih rapi ya. Array ini nanti dipakai buat nyimpen data pesanan pelanggan ya. Ukurannya saya buat 4 karena di soal maksimal cuma 4 menu yang bisa dipesan. Selanjutnya ada metode tampil menu. Metode ini fungsinya buat menampilkan daftar menu makanan ya dan minuman lengkap dengan nomor dan harganya. Lalu ada metode input pesanan. Metode ini nanti manggil input item sebanyak 4 kali sesuai batas maksimal jumlah pesanannya 4 kali. Lalu dalam input item nanti program minta user masukin nomor menunya. Di sini masukkan nomor menu. Kalau user input 0 berarti tidak memesan pada slot tersebut. Kalau pilih angka 1 sampai 8, nextnya program akan minta jumlah pesanan. Lalu ngambil data dari array daftar menu tadi dan disimpan ke array pesanan. Lalu setelah input selesai, program masuk ke metode hitung dan cetak struk ini. Di metode ini program hitung subtotal dengan manggil metode hitung item. Lalu metode hitung item nanti ngitung total tiap item dengan rumus jumlah dikali harga ya. Dan kalau subtotal lebih dari 100.000 maka program ngasih diskon 10%.
Kalau subtotal lebih dari 50.000, program juga ngecek promo minuman lewat metode hitung gratis. Nah, ini metode hitung gratis. Di metode ini nanti program ngecek apakah item tersebut minuman atau bukan, dan jumlahnya minimal 2 ya. Kalau memenuhi syarat maka berlaku promo yang buy one get one. Setelah itu program ngitung subtotal setelah promo, lalu nambahin pajak 10% dan biaya layanan tetap 20.000 ya, sesuai soal. Lalu ada untuk menampilkan detail pesanannya, saya pakai metode cetak item. Nanti metode ini juga menampilkan nama menu, jumlah, dan total harga tiap item di bagian struknya ya, yang akhir. Di bagian akhir struk program menampilkan subtotal, diskon, promo minuman, pajak, biaya layanan, dan lalu total bayarnya. Jadi alurnya sederhana ya, dimulai dari tampil menu, tampil menu, lalu input pesanan, dan terakhir hitung dan cetak struk. Ini. Oke. Udah selesai saya jelaskan ya, kita langsung run aja kodenya. Kita fullkan biar jelas. Lalu untuk ngetesnya saya juga akan bikin 3 skenario ya. Skenario pertama itu yang tanpa promo sama sekali, artinya pesanannya kurang dari 50.000. Yang kedua promo yang buy one get one, artinya pesanan lebih dari 50.000. Dan ada minuman yang nanti dipesan minimal 2. Lalu nanti skenario ketiga yang diskon 10%, artinya pesanan lebih dari 100.000 ya. Jadi skenario pertama misalkan saya pesan mie goreng 1 misalkan. Goreng adalah 3, jumlahnya 1, dan air mineral 1, 8, 1. Sisanya kita nolkan, kita nggak pesan yang lain. Ya, ini skenario pertama yang tanpa diskon dan promo sama sekali. Total 7, pajak, biaya layanan, dan ini totalnya. Oke, kita lanjut ke skenario kedua yang lebih dari 50.000 ya. Misalkan di skenario ini saya pesan nasi padang 2 misalkan. Nasi padang 2 dan es teh 2 ya, supaya dapat promo buy one get one. 2. Kita nolkan sisanya. Oke. Oke, dan promo minumannya pekerja ya. 8.000 karena harga es teh 8.000, maka karena buy one get one gitu ya, maka dianggap ya satu item lah. Total bayarnya segini. Lanjut ke skenario ketiga. Skenario ketiga berarti
yang totalnya 100.000 plus ya, 100.000 lebih. Misalkan saya pesan ayam bakar 3 misalkan, 3 ya jumlahnya. Lalu nasi padang 2, jumlah 2, dan jus jeruk 2. Ini berarti nanti dapat diskon yang 10% plus buy one get one juga. Sisanya kita nolkan. Oke. Diskon 10% ya, karena totalnya lebih dari 100.000. Lalu ada promo minuman juga, 15.000. Oke. Total bayarnya jadi 169.000 sekian. Oke. Udah selesai semua ya. Bentar. 3 skenario. Sesuai yang disebutkan di soal juga kita harus nampilkan skenario-skenario dari struktur keputusan, struktur if else ya. Oke, tugasnya udah selesai. Jadi di video ini saya pakai beberapa konsep dasar Java ya, seperti kelas, objek, method, array, string, dan struktur keputusan atau struktur if else. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.